Pada tahun 2016 Honda meluncurkan BR-V generasi pertama yang dimana dia menjadi versi lebih tinggi dari Mobilio. Dan pada tahun 2021 Honda BR-V mendapatkan facelift pertamanya. Dan ini dia review Honda BR-V generasi kedua. Ini adalah Honda BR-V generasi kedua yang diluncurkan pada tahun 2021 di bulan Desember. Kalau dibilang chasisnya sama, jelas berbeda. Ini chasisnya sudah berbeda, tidak base dari Mobilio. Oke, kita lihat dari tampak depannya berbeda total dari BR-V sebelumnya. Kap mesin lebih tegas, lebih banyak lekuk-lekukannya, lebih bagus modelnya. Terus dari lampu full LED sampai fog lamp full LED. Ini memang sudah mengikuti dari bahasa desain dari Honda yang terbaru. Kita bisa lihat bahkan modelnya itu bisa dibilang mirip ke Civic dan Honda Accord. Untuk versi ini adalah versi Prestige non-sensing, yang dimana berarti memang tidak ada sensor-sensor yang mendukung cruise control Honda Sensing. Ya, ini polos. Dan kalau untuk versi Honda Sensing harusnya ada sensor di sini dan harusnya ada sensor lagi di atas sini. Berhubung ini Prestige biasa, bukan Honda Sensing, jadi nggak ada. Oke, kita masuk. Oh, ternyata ini belum LED. Untuk yang Shine belum LED, tapi sisanya semuanya full LED. Kita masuk ke bagian samping. Bagian samping ini dia sudah menggunakan velg dengan ukuran 215/55 R17, yang berarti dia lebarnya sekitar 8 inci atau 8 inci setengah, sekitar segituan. Bagus ya, kayak Porsche 55 itu membuat velgnya itu terlihat gede. Terus di sini ada spakbor, menjadi ciri khas BR-V sebagai low SUV. Terus di sini ada spion yang sudah ada LED-nya. Kalian bisa lihat LED-nya itu dari mana. Nah, ini kuncinya ya, kita bisa lihat full LED. Oke. Terus di sini sudah pakai smart key, seperti yang kalian lihat, sudah smart key. Kalian bisa lock dari sini maupun kalian buka dari sini. Oke, itu sudah jadi standar di Prestige. Oke, terus kita masuk ke bagian, oh ya, bagian depan ini remnya sepertinya masih mirip dengan versi yang sebelumnya. Sudah cakram, tapi mungkin ini mereknya pakai Nissin, karena aku sudah pernah breakdown untuk mobil ini, untuk servis sudah pernah. Dan belakangnya masih pakai cakram yang sama seperti generasi sebelumnya. Kurang lebih ukurannya sama seperti punya Jazz GK5 untuk remnya. Dan bagian belakang kita lihat ini velgnya masih sama seperti yang di depan, 215/55 R17, mirip. Kita lihat bagian samping ini memang bodinya berubah total ya, beda dengan BR-V yang sebelumnya. Bahkan di sini sudah tidak sama sekali mirip dengan Mobilio. Belakang lebih panjang, jadi kita dapat bagasi lebih gede. Masuk ke bagian belakang, di sini ada lampu yang separuh LED. Jadi sini LED, lampu mundurnya masih bolam dan lampu sennya masih bolam. Jadi sini aja LED, tapi keren modelnya tetepan. Terus ini tipe Prestige, udah nggak ada spoiler memang. Tipe Prestige sekarang sudah nggak ada spoiler, jadi di sini cuma ada lampu untuk airnya aja, air wiper, dan ada wipernya. Belum pakai elektrik, cuman elektrik button aja, belum full elektrik. Bagasinya jauh lebih gede. Sekarang kalau dulu cuman bisa nampung bagasi ukuran cabin, sekarang bisa untuk nampung bagasi ukuran full size. Lebih baik dan bisa tetap ditidurkan. Dan untuk bawahnya biasa aja. Oke. Dan yang pasti ban serep berada di bawah, bukan berada di atas. Dan ada kamera mundur. Oke. Untuk bagian eksterior sudah, jadi kita masuk ke bagian interior. Bagian interior, nah karena lupa untuk bahas isi kuncinya ya. Ini mungkin kalian mau lihat isi kuncinya sekilas. Di sini ada lock, ada open, dan ada start stop engine.
yang dimana ini bisa dinyalakan ketika kalian mengunci mobilnya terus dipencet, mobil kalian otomatis nyala dengan berserta AC-nya. Tapi berhubung ini di dalam mall, jadi aku agak sungkan untuk nyala mesinnya. Jadi kita cobanya kapan-kapan kalau dapat unit test. Oke, kita masuk ke interior. Kita mulai dari setir full kulit. Setir sudah full kulit. Di sini ada tombol untuk media, untuk ngatur tip yang di sini. Ada airbag, ada cruise control. Sedikit berbeda dengan model GK5 ya, tapi overall fungsinya sama. Terus ada start stop engine di sini. Ini memang modelnya balik ke arah biasa ya, bukan balik ke digital, tapi ini biasa pakai jarum-jarum biasa, dan pengaturannya di sini semua. Dan kita bisa lihat ada fuel low. Oke, kita matiin lagi, kita nggak starter karena kenapa? Karena ini di dalam indoor, nanti takut dipanggil satpam. Untuk startingnya sebenarnya untuk Matic kalian tinggal pencet rem dan start stop engine. Kalau untuk tipe manual 6 speed itu dia tinggal pakai injak kopling dan start stop engine. Oke. Tapi aku tidak ingat, setauku yang sekarang itu untuk yang tipe paling bawah dia tidak pakai start stop engine, tapi dia pakai kunci biasa. Oke, setelah kita masuk setir dan daerah sini-sini, kita masuk ke bagian dashboard. Ini atas keras, ini keras. Dan baru di sini yang bagiannya halus, dan di sini ada piano black. Tapi sekeras-kerasnya Honda, plastiknya Honda itu tetaplah halus, dipegang itu tidak kasar, jadi pegang tetap halus. Kita turun sedikit, ada tape yang dimana kita tidak bisa lihat kalau nggak kita start. Terus kita lihat ada logo Honda. Ya memang Honda itu memang detail dalam hal kecil-kecil seperti itu, ada peringatan warning dan bla bla bla. Oke, kita lanjut. Oke, dan di sini sudah ada radio, telepon, bluetooth, dan sepertinya belum. Oh, sudah ada Apple CarPlay. Ini yang penting. Dan sudah ada voice command. Masuk kita dapat AC yang tidak sepenuhnya digital, tapi hanya dalam bentuk tombol. Ini lebih baik daripada model-model yang kayak punya GK5 ya. Menurutku GK5 itu memang bagus ketika dia mati, dia full hitam, tapi kita makainya susah ketika kita pengen pakai sambil jalan. Kalau ini kita tinggal sambil meraba, bisa dipakai. Oke, itu cuma detail kecil. Masuk ke bawah lagi kita dapat outlet 12 volt. Ya sudah tidak ada korek api ya memang ya, karena tidak ada korek api yang di mobil. Karena kenapa? Karena semenjak 2012 itu mobil rata-rata di Amerika maupun di Jepang itu sudah tidak boleh nyetir sambil ngerokok, makanya udah nggak ada tempat asbak maupun koreknya. Terus kita di sini dapat glove box yang lumayan gede dan suratnya jangan dilihat, sungkan, bukan punya pribadi. Terus di sini kita dapat transmisi CVT yang menurutku dia improvementnya lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Tuningannya, tapi partnya tetap sama. Terus sebelah kanan sedikit ada start stop engine dan ada stability control, tombol untuk matiin stability control, yang dimana menurutku itu lumayan membantu, tapi tidak benar-benar mati stability controlnya. Untuk posisi berkendara tinggiku 160. Bentar, aku atur dulu. Tinggiku 167 cm dan setir cuman bisa naik turun, dia setirnya nggak bisa ditarik atau masukin. Menurutku ini paling ideal segini. Ya, walaupun nggak bisa dimaju mundurin ya, tapi menurutku itu jarak untuk kaki maupun untuk tangannya itu pas, overallnya pas gitu. Terus kita di sini dapat rem tangan yang masih manual, yang dimana itu bagus karena kita tidak perlu repot dengan elektrikal. Dan kita di sini bisa dapat kita dapat kursi yang full leather, synthetic leather, bukan leather asli ya. Kalau leather asli jadinya mahal guys. Jadi pakai full synthetic, tapi halus, banyak halus dan dingin. Di sini bahkan tidak ada keringatnya ya sampai di kakiku, karena di sini memang dingin banyak. Iya, sama ini. Bahan untuk di dashboard ini sama ini mirip, walaupun konturnya berbeda. Terus kita mundur, kita lihat lagi ada apa di sini. Di sini ada center console yang kecil. Ya cukup cuman buat naruh tisu dan HP dan dompet. Lebih gede punya GK5 sih menurutku ya kalau untuk center console-nya. Tapi memang dari dulu BRV ya segini-segini memang. Terus kita lihat bisa di sini. Mungkin nanti kita kasih sinematiknya ya. Kita di sini dapat list yang utuh, bukan sambungan. Ini utuh listnya. Dari sini keras, dan di bagian sini baru ada kulitnya dan halus. Bahan konturnya sama, bahannya mirip seperti yang di sini, yang di kursi, tapi konturnya sedikit berbeda. Kita dapat auto
auto mirror ini samping ini auto full, terus center door lock dan pengaturan lainnya. Untuk jendela yang full auto cuman yang bagian pengemudi, sedangkan yang lainnya itu auto tapi tidak fully auto. Terus kita dapat, oh ya di sini ada tweeter guys, aku lupa. Di sini ada tweeter dan ada audio. Ini sekitar mungkin 6 inci ukurannya ya. Sekitar 6, nggak sampai 6 inci, mungkin 4 inci ya. 4 inci atau 6 inci. Standar, di bawah keras lagi. Oke, standar. Untuk mirror masih manual. Ada 2 mode tapi manual. Atas ini lampunya masih kuning. Tapi kalau aku pribadi lebih seneng lampu kuning ya daripada putih ya, supaya nggak silau gitu guys. Oke, bagian depan sudah kita atur supaya bagiannya ini sesuai dan kita akan duduk di belakang. Oke, masuk di bagian belakang, kita lihat door trimnya mirip dengan bagian depan, tidak dikurangi fitur-fiturnya ya. Kita dapat auto window yang memang tetap tidak full auto ya, tapi cukup. Terus di sini ada halus-halusnya. Di sini ada speaker tapi tidak ada tweeter. Untuk tinggiku yang 167 cm ini sangat nyaman duduk di belakang. Dan menurutku ini kursinya lebih nyaman dibandingkan BRV sebelumnya ya. Nyaman banget yang di sini. Bener worth it lah kita mengeluarkan duit segini dapat kenyamanan seperti ini. Menurutku worth it dan layak, memang bener. Terus ketika ditutup ya, pintunya itu lebih kedap. Pasti lebih kedap daripada sebelumnya, tidak seperti rasa mobil kaleng. Dan untuk konturnya ini, kontur kursi belakang sama seperti kontur kursi depan dan bahannya sama. Dan kita dapat charging outlet di bawah, jadi tidak perlu minta tolong di depan. Dan ada double blower yang dia warna hitam, fully hitam di sini. Desain warnanya bagus ya, jadi dia menyatu sama dashboard sama bagian atapnya. Cuman di sini memang penggunaannya standar ya, cuman digeser-geser standar, tidak ada pengaturan suhu, cuman blower aja. Terus kita di sini, nah di sini ini harusnya ada armrest, tapi berhubung di kresek ya aku sungkan untuk membuka, jadi kita tutup lagi. Kita intip sedikit lah. Ada cup holdernya sih di sini. Terus kita coba ya, kita karena ini ada kursi tengahnya, kita coba untuk duduk di tengah. Untuk di tengah ini, untuk orang yang mungkin lebih kurus dari aku atau ukurannya seaku itu bisa duduk di tengah dengan nyaman dan oke. Dan kita juga dapat seat belt. Oh ya, ini agak mentok sedikit di bagian sininya, agak mentok sedikit, jadi mungkin lebih cocok untuk anak kecil. Tapi duduknya di tengah ini empuk, bukan keras ya. Kalau di mobil-mobil lainnya kan umumnya kalau di tengah itu keras. Ini enggak, ini empuk. Dan bagian kirinya juga pastinya sama. Untuk kantong kursi kita dapat di 2 sisinya, dapat semua untuk kantong kursi ini. Dan untuk cup holder sepertinya hanya ada di kiri dan kanan dan di center sini, tempat armrest. Ya, kita bisa coba buka nggak ya? Oke. Setelah kita nyoba di sini, oh ya ada tambahan detail lagi dari Honda. Ada footstep. Tidak benar-benar footstep ya, tapi ini sebenarnya untuk mengcover supaya enggak cepat berat, makanya dikasih itu. Nah, kita di belakang ini agak sempit, tapi lebih luas daripada BRV yang lama. Ntar kita coba dulu di belakang. Oke, kita masuk ke bagian belakang ya. Setelah kita berdirikan bagian belakang, oke. Sebenarnya ya, ketika duduk di belakang ini sebenarnya luas. Kita dapat space segini, nggak bener-bener luas ya. Kita dapat space setengah jengkal. Tapi untuk duduknya memang kita nggak tersupport sepenuhnya ya. Untuk tinggiku yang 167 ini nggak tersupport sepenuhnya. Tapi kursi belakang ini empuk, jadi mungkin untuk perjalanan sekitar 1-2 jam itu masih oke. Mungkin perjalanan lebih dari itu mungkin harus rotasi dengan penumpang di tengah ya, supaya nggak capek, karena di sini memang banyak space-nya. Terlalu tidak tersupport dengan baik yang di sini. Tapi ya kita bisa kali dengan membeli bantal supaya nggak kemeng.
Terus di belakang kita dapat cup holder 1, 2, dan nggak tahu ada cup holder sedikit di sini kecil gini, ukuran setelapak tangan ya, kecil banget. Terus kita dapat power outlet di sini di belakang. Jadi totalnya di sini ada setidaknya ada 3 power outlet. Iya, 3 power outlet. Depan 1, tengah 1, belakang 1. Supaya kalian tidak perlu rebutan. Ya bener lah. Ini bener kok. Oke. Sebenarnya ada bagian yang kelewatan, yaitu adalah mesinnya. Oke, kita tutup dulu semua. Oke, kita akan masuk ke bagian mesin dari BRV. Pembukaan masih sepenuhnya manual dan ditahan oleh besi yang ya umum lah ya. Terus kita melihat sini, kita bisa melihat ada mesin L15 dengan kode belakangnya aku lupa, tapi ini mirip dengan punya Honda City hatchback yang dimana dia kapasitas 1500 dengan DOAC dan tenaga PS maksimalnya itu sekitar 121. Untuk Newton meternya berapa ya? Newton meter 145 Newton meter, sama seperti Honda City hatchback. Sudah ada ABS, EBD, BA, semua brake assist semua sudah ada. Hill start assist juga sudah ada, itu aku lupa jelasin. Dan overall memang ini terlihat seperti Civic hatchback sih, termasuk computerized-nya, termasuk akinya itu mirip banget seperti City hatchback. Dan CVT-nya tidak kelihatan, CVT-nya ada di sana tidak kelihatan. Jadi ya seperti itu kurang lebihnya untuk penjelasan mesinnya. Tapi pilihan selain CVT itu ada 6 speed manual. Oke, udah. Kap mesinnya lebih mantap guys daripada BRV sebelumnya. Oke, tidak bisa. Oke, udah. Wiper masih sama seperti dulu, mirip-mirip. Dan ya ini sih untuk in-depth first impression kita melihat BRV yang non-sensing Prestige adalah seperti ini. Oke, ini sekian first impression kita melihat BRV Prestige non-sensing terbaru. Menurut kita ini sebuah perubahan yang good ya, perubahan yang baik. Kursi lebih nyaman, interface dari dashboard lebih nyaman, semua lebih enak dilihat. Dan kita berharap supaya kita bisa dapat unit testingnya, terutama yang sensing, supaya kita bisa nyoba Honda BRV yang Prestige yang sensing. Ya, nanti kita coba impresi berkendaranya bagaimana. Ya semoga kalian suka video ini. Jangan lupa like, jangan lupa share. See you next time guys. Bye bye.